Halo teman-teman Times Indonesia, dimanapun kamu berada, semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan beraktivitas. Senang sekali saya hari ini, Hanun Riansari, berkesempatan menemani aktivitas kalian. Masih dalam program yang menarik, yaitu Tips Times Indonesia Podcast. Oke, today kita akan mengangkat kesiapan Pemda Bantul menuju new normal dan yang biasa kita sebut istilahnya kewajaran anyar. Dan saat ini telah kita hadirkan Sekda Bantul sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bantul. Selamat, halo Bapak Helmi. Jam Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi perjalanan ke sini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Tetap dapat beraktivitas ya setelah new normal ini ya Pak ya? Ya, tetap beraktivitas. Memang ada suasana baru saat ini dibandingkan dengan ketika bulan April atau Mei. Berarti Sekarang memang ada yang berbeda. suasananya ya suasana sudah kembali normal. Sekalipun kenormalan itu belum 100%, tetapi ada kecenderungan warga masyarakat itu untuk selalu berdamai dengan COVID tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Berarti sudah mulai bergeliat ya Pak ya, Iya. semuanya Pak ya. Oke Pak, sebenarnya nih dampak pandemi COVID di Bantul tuh kira-kira seperti apa sih Pak? Dampaknya yang paling Ya, yang jelas COVID-19 ini bencana non alam yang dialami seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya tentunya daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Dampak COVID ini akan merambah pada berbagai sektor yang ada di kalangan warga masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi maupun dampak sosial. Di bidang sosial tentu karena warga masyarakat kita ini berada dalam kondisi kemiskinan, kemudian kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ketercukupan pangan bagi warga masyarakat miskin itu juga terganggu. Kemudian di bidang ekonomi, karena kegiatan juga mengalami hambatan, ekspor terganggu, maka geliat warga masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, kegiatan-kegiatannya juga mengalami kemacetan. Bahkan kita juga sering mendengar banyak pabrik yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja, lalu merumahkan karyawan, yang itu disebabkan karena bahan baku kegiatan produksi tidak bisa terpenuhi sesuai dengan target-target yang telah direncanakan. Dan kemudian di bidang kesehatan itu jelas sekali bahwa COVID-19 ini sangat mengganggu kondisi kesehatan warga masyarakat. Karena virus yang menyebar di berbagai kalangan yang tidak memandang laki-laki perempuan, usia, itu semua bisa terkena dampak virus COVID ini yang berakibat pada kematian juga sangat dimungkinkan. Nah, oleh karena itu terhadap bidang kesehatan ini selalu menjadi prioritas utama bagi Pemkab Bantul untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat, dalam arti bahwa sekalipun COVID-19 itu melanda Kabupaten Bantul, kita harus meyakini, kita harus memberikan keyakinan kepada warga masyarakat bahwa Kabupaten Bantul bisa menangani, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apabila warga masyarakat yang terjangkit COVID-19 ini tidak perlu khawatir karena Pemkab Bantul akan memfasilitasi semaksimal mungkin sampai dengan kesembuhan pasien gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan banyak sektor ya Pak ya, sektor kesehatan, kemudian ekonomi. Nah, sebenarnya dari sekian banyak sektor kan apa sih yang paling dampaknya tuh paling fatal gitu Pak, yang sangat mempengaruhi aktivitas, sangat berpengaruh merubah kebiasaan yang sudah ada, mungkin entah itu pariwisata atau mungkin pelayanan publik. Kira-kira mana yang paling berdampak cukup berat Pak? Ya, sebenarnya dampak ekonomi cukup berat ya, cukup berat. Sekalipun yang paling prioritas, yang paling dampak itu kesehatan gitu. Tetapi ekonomi juga memiliki dampak yang sangat signifikan karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor ekonomi itu harus mengacu pada protokol kesehatan. Nah, di era COVID ini sebenarnya yang menjadi panglima kegiatan itu kesehatan. Kalau kesehatan dalam arti protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan yang lain itu mengikuti bisa dilaksanakan. Sebaliknya,
kalau protokol kesehatan itu diabaikan, maka akan punya dampak pada 3 bidang yang tadi saya sampaikan, kesehatan, ekonomi maupun jaring pengaman sosial gitu. Nah, karena melakukan aktivitas sesuai dengan era yang sekarang ini kita harus berdamping dengan COVID, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh siapapun, baik itu lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga yang bergerak di bidang ekonomi maupun pribadi, itu harus berpedoman pada 3 hal pokok tentang protokol kesehatan. Yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, kemudian juga ditambah dengan hand sanitizer, lalu penggunaan masker ketika mereka harus keluar rumah, dan yang ketiga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan. Dan 3 hal itu menjadi sangat urgen dan wajib dilaksanakan oleh warga masyarakat maupun segmen-segmen lain yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata, sektor perdagangan, baik itu retail maupun pasar, yang semuanya harus taat pada protokol itu. Termasuk di dalamnya adalah perkantoran yang sifatnya administratif maupun pemberian layanan kepada warga masyarakat harus tetap berpedoman pada 3 hal yang merupakan protokol wajib di bidang kesehatan itu. Oke, baik ini Pak. Mungkin kalau ekonomi saya bisa tarik ke pariwisata kayak Pak ya. Nah, kalau di Bantul ini kan sebenarnya tuh banyak wisata nih Pak, wisata alamnya nih. Nah, itu apa aja sih yang paling menonjol? Kemudian apakah ada perubahan-perubahan yang mungkin biasanya tanpa protokol kesehatan sekarang sudah ada beberapa hal yang kayak tadi kita sebut new normal ya Pak ya, apa aja yang baru di sektor pariwisata, kemudian seperti apa nih ke depannya kan kita juga nggak tahu nih kapan nih selesai nih new normalnya ini gitu kan. Itu apa aja Pak, seperti apa? Oke. Jadi sektor pariwisata itu memang menjadi prioritas bagi Pemkab Bantul untuk segera digeliatkan, untuk bisa segera dibuka kembali secara perlahan-lahan agar warga masyarakat mau datang ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Baik itu objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah desa, maupun dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah, tugas pemerintah Kabupaten Bantul adalah mengguiden bagi para pengelola objek wisata ini untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan protokol kesehatan. Nah, maka pemerintah Kabupaten Bantul itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi tersedianya sarana dan prasarana pada objek-objek wisata yang dikelola oleh Kabupaten Bantul. Misalnya kawasan Pantai Parangtritis, Gua Cerme, Kebun Buah Mangunan, Gua Selarong, Gua Cerme, yang itu merupakan objek wisata yang selama ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Mengapa ini kita jadikan salah satu perhatian? Karena dari objek wisata yang ada ini, berapapun besarnya akan memberikan pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan atau belanja pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul. Kami informasikan kepada para pendengar bahwa dampak COVID ini di triwulan pertama atau triwulan kedua saat ini telah banyak sekali pemasukan-pemasukan yang hilang karena ketiadaan retribusi maupun pajak-pajak yang sebelumnya disetor oleh para wajib pajak. Misalnya pajak hotel dan restoran kita berikan gratis. Kemudian sewa rusunawa kita juga berikan gratis. Berarti sementara ini tidak ada pembebanan pajak ke para pelaku usaha wisata ya Pak ya? Tidak ada. Selama new normal atau yang sudah lalu nih? Kita sekarang ini berikan kesempatan sampai dengan 30 Juni selama tanggap darurat. Sampai 30 Juni 30 tidak Juni. Dibebankan pajak ya Pak ya? Tidak ada pajak hotel restoran, nggak ada. Nanti berikutnya akan kita evaluasi lagi, bisa juga diperpanjang, bisa juga kita akan berikan tapi dalam bentuk prosentase yang mungkin tidak 100%, karena masih dalam proses menuju ke
new normal itu tadi. Nah, tapi untuk masalah tidak dibebankan pajak ini apakah merupakan salah satu guidance dari pemerintah provinsi atau memang dari khusus Pemda Bantul untuk karena Pemda Bantul itu menyadari bahwa objek-objek wisata itu juga tidak ada pengunjungnya. Dan kita memang menutup objek wisata itu dengan pertimbangan karena kita menghindari adanya peluang untuk terjadinya kerumunan. Nah, tempat-tempat yang menjadi peluang terjadinya kerumunan itu kita tutup. Objek-objek wisata baik yang dikelola kabupaten, desa maupun kelompok masyarakat itu selama ini ditutup. Beberapa waktu yang lalu juga sudah mengalokasikan anggaran yang mudah-mudahan cukup lah untuk menjadi anggaran untuk ketersediaan yang tadi saya sampaikan, termasuk di dalamnya adalah memberikan anggaran yang memadai bagi Divisi Penegakan Hukum Gugus Tugas Kabupaten Bantul yang nanti akan selalu melakukan patroli, melakukan monitor, mengingatkan warga masyarakat ketika masih terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Ini kan orang kemarin habis PSBB ya Pak ya, kemudian new normal, otomatis tuh akan menggeliat lagi semua sektor khususnya pariwisata. Namanya orang habis di rumah Pak, bosen kan gitu kan. Ini kira-kira cukup menarik juga nih sebenarnya terkait wisata gitu, ketika orang pengen berwisata kira-kira kawasan wisata apa nih yang dibuka di Bantul yang udah bisa dibuka? Ya, prioritas kami adalah kawasan pantai. Pantai sejak dari Parangtritis sampai Pandan Simo, Kecamatan Kretek sampai Kecamatan Serandaan kita buka dan tentunya juga harapan dari kami kapasitas pantai yang begitu banyak dapat menampung. Juga mohon warga masyarakat tidak serta-merta kemudian mengunjungi. Toh sesuai dengan ketentuan yang menjadi guidance dari pemerintah pusat, objek wisata dibuka pada tahap awal ini 50% dari kapasitas itu yang diizinkan untuk dimanfaatkan bagi para pengunjung. Tetapi memang kesulitan bagi kami Pemkab Bantul, khususnya kawasan pantai yang tidak memiliki pagar pagar pembatas, itu sulit untuk melakukan pengendalian. Nah, pengendalian tentunya kami akan laksanakan melalui TPR yang telah kita sediakan. Kemarin dari diskusi kami dengan Pak Bupati berharap satu hari itu kira-kira 500 pengunjung terlebih dahulu gitu ya. Secara bertahap mungkin bisa lebih dari itu. Kalau misalnya jumlah pengunjungnya lebih dari itu, kita arahkan pada objek wisata yang lain yang diharapkan kapasitas sekian itu masih memungkinkan para pengunjung melakukan jaga jarak antara satu dengan yang lain. Social distancing ya Pak ya. Bisa dilaksanakan. Tapi kan itu secara teoritis ya, faktanya kan nanti di lapangan karena posisi Pantai Parangtritis yang begitu luas, saya kira lebih dari itu pun masih bisa dimungkinkan karena itu tadi ya, luasan pantai yang sangat luas dibandingkan dengan objek-objek wisata yang lain, sebagaimana misalnya kebun buah Mangunan itu kan kapasitasnya juga tidak sebegitu banyak dibandingkan dengan Parangtritis. Sekalipun objek wisata yang di luar Parangtritis seperti kawasan kebun buah Mangunan, kemudian Becici dan lain sebagainya, termasuk hutan pinus, itu juga menjadi tren bagi para wisatawan untuk mengunjungi wilayah Kabupaten Bantul gitu. Maka sayang kalau belum sampai ke sana, yang jauh-jauh dari Amerika, Barack Obama langsung sudah sampai sana, ya. Jokowi sudah sampai sana gitu. Maka memang menjadi harapan kami warga Bantul itu bisa mengunjungi wilayah itu sembari bisa memberikan kontribusi bagi Pemkab Bantul maupun warga masyarakat. Memang tidak semata-mata untuk menarik retribusi wisatawan ya, tetapi pada objek-objek wisata yang tidak terpungut retribusi, minimal warga masyarakat di sekitarnya bisa menjajakan kulinernya, menjajakan souvenirnya. Jadi itu dampak ekonominya. Ya, dampak ekonominya. Juga. Ya. Tapi nggak ada ini Pak, untuk beberapa kawasan wisata yang ada tiket masuk nih, harganya masih sama atau ya, masih sama naik? Seperti kemarin. Tetap sama ya. Sama ya. Sama, cuman kali ini ada protokol kesehatan. Jadi nggak perlu khawatir ya piknik ke Parangtritis, kawasan wisata. ke
ke hutan pinus, nggak perlu khawatir gitu. Semuanya sudah kita fasilitasi lah. Oke, nggak perlu khawatir, berarti aman ya, Pak ya. Nah, ya artinya fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bukan hanya pada objek wisata, tapi juga pada pasar tradisional atau pasar rakyat yang dikelola oleh kabupaten, kemudian pasar desa, itu pun semuanya kita fasilitasi ketersediaan untuk protokol kesehatan. Hanya memang untuk menyediakan masker bagi pengunjung kami tidak mampu menyediakan pengunjung ya. Tetapi seluruh pedagang pasar yang ada di Kabupaten Bantul kita fasilitasi dengan masker. Kemudian semua pengunjung wajib pakai masker ya Pak kalau ya? tidak pakai masker ada petugas yang meminta untuk balik kanan ya, balik kanan. Ya. Dan Oke. Ya, termasuk juga retail juga kita minta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sekali lagi bahwa new normal ini tugas pemerintah adalah mengguidance, tetapi keberhasilan sangat tergantung dari kesadaran warga masyarakat untuk konsisten melaksanakan protokol kesehatan itu. Oke, nah sebenarnya juga cukup menarik tadi mengenai ada beberapa kawasan wisata yang mungkin karena posisinya terbuka Pak, kurang begitu bisa maksimal untuk melakukan pengawasan. Nah itu kan kaitannya dengan bagaimana memfilter para wisatawan itu masuk ke kawasan wisata. Seperti itu, tapi jangan dijawab dulu Pak, nanti kita ketemu lagi. Oke, teman-teman Times Indonesia, kita akan bergabung lagi nanti setelah beberapa jeda iklan berikut. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Kembali lagi bersama saya Hanun Riansari di Tips Times Indonesia Podcast. Masih bersama dengan Bapak Helmi. Nah kita lanjut lagi nih Pak, masalah filter nih Pak, terkait dengan dibukanya kembali pariwisata Bantul. Nah itu kan otomatis banyak banget nih wisatawan-wisatawan yang harapannya sih piknik ke Bantul. Nah cuman kan terkadang wisatawan tuh kebanyakan tuh dari luar kota Pak. Kebanyakan sih walau nggak semua. Nah bagaimana Pak cara memfilternya lebih detailnya seperti apa? Mengingat tidak ada transmisi secara khusus ya untuk memfilter wisatawan yang datang. Kemudian terkait juga penyebaran pandemi virus corona yang terkadang kita juga sulit untuk mengendalikan mengingat penyebarannya sangat masif. Nah, seperti apa sih Pak untuk langkah-langkah yang dipersiapkan dari pemerintah daerah Bantul? Kita memang tidak berharap ada klaster baru penyebaran COVID, khususnya dari sektor pariwisata ya. Nah, maka satu hal yang harus dipersiapkan ketika masuk ke lokasi itu, petugas memastikan asal wisatawan dari mana gitu, dari mana. Kalau memang mereka berasal dari daerah yang tingkat pandemi COVID-nya berada dalam zona merah, tentunya nanti petugas akan menghentikan dan untuk tidak lagi melanjutkan perjalanan ke objek wisata itu. Itu harus dengan surat keterangan sehat mungkin Pak atau rapid test atau gimana? Sementara ini belum ya, Pak, enggak pakai itu aja, asal dari mana. Kemudian yang kedua, tes suhu tubuh dengan termogan. Kalau ada warga atau wisatawan yang suhunya di atas 38, maka mereka mau tidak mau harus balik kanan dan tidak boleh melanjutkan. Itu tentu bagian dari upaya preventif yang kita laksanakan agar objek wisata tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID. Memang sekarang ini tidak ada klaster baru dan harapannya nggak ada. Kecenderungan penyebaran itu dari para pelaku perjalanan,
khususnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bantul. Beberapa pasien positif sekarang ini adalah masuk kategori mereka. Nah, oleh karena itu Pemkab Bantul juga melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat untuk swab massal secara gratis. Kapan itu, Pak? Sudah hari kemarin dan hari ini gitu. Untuk tahap yang pertama kita sediakan 2.000 rapid untuk bisa mengcover gitu. Targetnya berapa, Pak? Targetnya kita tidak membuat target, tapi siapapun yang mendaftar yang menjadi pelaku perjalanan akan kita layani gitu. Pelaku perjalanan khusus ya. Pelaku perjalanan, Pak, ya? Berarti ya, bukan untuk warga Bantul tapi hanya untuk pelaku perjalanan aja. Atau itu gimana? Yang swab ya, yang swab. Okay. Tapi kalau yang RDT itu warga masyarakat Kabupaten Bantul. Kita sekarang menargetkan 5.000 swab yang mulai hari ini sudah kita laksanakan bagi pedagang pasar, kemudian juga retail yang ada di Kabupaten Bantul yang sekiranya memiliki potensi menjadi sumber penularan COVID gitu. Itu gratis ya, Pak? Gratis ya. Kita biayai untuk bisa ikut swab nih, Pak. Itu bisa kalau yang pedagang pasar karena sudah terdata oleh Dinas Perdagangan, by name by address-nya sudah ada siapa pedagangnya, itu tidak perlu daftar. KTP aja mungkin menunjukkan atau gimana? Itu ada kita sediakan di webnya Bantul Siaga COVID, di situ disediakan ruang untuk mendaftarkan. Dan sampai hari kemarin sudah kira-kira 400 yang mendaftar untuk swab. 400. Bagi para pelaku perjalanan itu. Oke. Nah, itu tadi sektor wisata, Pak. Ini ada satu lagi sektor yang nggak bisa kita lupakan. Ini pelayanan publik nih, Pak. Kan kadang kalau saya pribadi kan suka ada tuh yang ngurus, mungkin kayak ngurus KTP atau ngurus perizinan usaha segala macam. Nah, itu kan pasti akan ketemu langsung nih, Pak. Nah, pasti kan protokol kesehatan antara di bidang pariwisata dengan layanan publik beda dong, Pak. Nggak sama 100% tuh seperti apa, Pak? Ya, kalau di sektor pelayanan publik, karena pelayanan publik itu bisa dilaksanakan melalui dua cara. Yang pertama secara langsung, mereka harus datang ke kantor. Kemudian yang kedua melalui sistem online. Sistem online. Ya, sekarang ini yang kita prioritaskan adalah yang memberlakukan online, sehingga seminimal mungkin warga masyarakat itu untuk tidak datang ke tempat pelayanan. Sekalipun itu juga bukan larangan, karena tidak semua warga masyarakat itu familiar terhadap online. Pak. Nah, oleh karena itu mereka masih diberikan kesempatan juga datang ke kantor tempat pelayanan, dan mereka tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Di tempat itu sudah kita sediakan tempat cuci tangan, sudah kita sediakan hand sanitizer, dan sudah kita sediakan juga masker. Kalau sudah sampai di situ nggak pakai masker, ya kita kasih masker. Kalau khusus di layanan publik ada pembagian masker ya, Pak, ya? Nggak kayak tempat wisata ya? Ya. Kita berikan masker itu, tapi kan jumlahnya juga nggak banyak itu ya. Tapi yang jelas untuk pelayanan publik itu prioritasnya adalah pelayanan yang sifatnya online. Karena sekarang membuat kartu keluarga itu bisa dari rumah, KTP pun juga bisa dari rumah, sehingga tidak harus datang ke tempat pelayanan. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu persiapan untuk memberikan fasilitas online, Pak. Berapa lama, Pak? Termasuk sosialisasinya, karena kan kebetulan tidak semua masyarakat melek sama teknologi mungkin ya. Terus sebenarnya di tahun 2019 itu sudah dirintis gitu. Hanya pola kebiasaan warga masyarakat sejak COVID ini akan menjadi lebih tertantang, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus memanfaatkan itu, sehingga proses pembelajaran yang dipaksakan lah, mereka harus bisa mengikuti situasi dan kondisi ini. Itu untuk layanan online bisa diakses 24 jam atau jam tertentu? Bisa 24 jam. Oke, tapi di samping online juga masyarakat masih bisa datang ke kantor dengan protokol kesehatan yang diterapkan ya, Pak ya. Oke. Kemudian kira-kira nih, Pak, bagaimana sih langkah gugus tugas Bantul dan Pemda Bantul dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat supaya ada kesadaran untuk menjalani new normal ini, Pak? Maksudnya kesadaran untuk
mungkin ada beberapa pola yang belum biasa dilaksanakan sebelumnya, kayak pakai masker, cuci tangan. Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi begini. Di gugus tugas itu ada yang namanya divisi penegakan hukum. Mereka yang selalu melakukan patroli, melakukan kontrol pada tempat-tempat publik yang biasa menjadi tempat nongkrongnya warga masyarakat, dan di situ mereka akan diingatkan pentingnya menggunakan masker, pentingnya untuk menjaga jarak agar tidak terjadi penularan COVID. Jadi sosialisasi kepada mereka itu dilaksanakan melalui kegiatan langsung patroli, juga melalui media-media yang lain, dan kami yakin warga masyarakat sekarang ini semakin lama juga sudah semakin sadar akan kebutuhan dirinya tetap sehat dengan melakukan protokol sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, sehingga sosialisasi itu terus-menerus kita laksanakan. Dan setiap kali ada event, pemerintah itu akan mengeluarkan regulasi ya, misalnya menjelang sholat tarawih kita keluarkan regulasi bagaimana agar sholat tarawih bisa dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan, sholat Jumat bagaimana agar tidak melanggar ketentuan, bagaimana beribadah di gereja agar tidak melanggar ketentuan. Jadi edaran-edaran itu akan menjadi pedoman bagi kelompok-kelompok masyarakat atau para tokoh masyarakat untuk dijadikan bahan informasi kepada warga masyarakat. Nah, sehingga pada dasarnya adalah kebersamaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan sosialisasi ketaatan pada new normal ini, pada protokol kesehatan maksud kami. Kegiatan berkaitan dengan ketaatan terhadap new normal, Pak. Berarti aktivitas yang melibatkan orang banyak nih sementara masih belum bisa ya, Pak ya? Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa dilaksanakan itu diantaranya adalah pertemuan-pertemuan dengan membatasi jumlah kurang lebih 30 orang itu diperbolehkan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kemudian menghadirkan masyarakat dalam jumlah banyak itu belum boleh dilaksanakan. Nah, oleh karena itu sebagai contoh sekarang kami mengambil keputusan karena warga masyarakat itu juga sudah jenuh dan kemudian menginginkan adanya hiburan, maka kegiatan-kegiatan di Dinas Kebudayaan, bidang budaya, ada pentas wayang, pentas ketoprak, itu tetap kami berikan ruang dengan catatan mereka bermainnya di ruang tertutup tanpa ada penonton dan kemudian disiarkan melalui radio. Nah, ini tentu bagian dari upaya kami juga untuk menghidupi para seniman, para pengrawit yang sekarang ini tidak mendapatkan job pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu mengingat pemerintah juga punya ruang ya untuk bisa memikirkan hal itu. Saat ini di new normal ini kita berikan kesempatan untuk pentas tetapi di ruang tertutup dan bisa disiarkan di virtual ya Pak ya. Ya virtual. Okay. Nah terus nih yang lagi hangat dibicarakan nih Pak, di bidang pendidikan gimana Pak kesiapannya untuk di Pemda Bantul ini? Di bidang pendidikan memang pada saat ini sedang saatnya PPBD ya, penerimaan siswa baru ya. Untuk penerimaan ini 100% kita menggunakan online. Tetapi tentu nanti ada kegiatan-kegiatan langsung misalnya penumpukan berkas. Nah maka disitulah akan kita atur protokol kesehatannya. Oke, untuk pendaftaran secara online itu juga terbuka 24 jam Pak? Atau mungkin ada di jam-jam operasional tertentu? Pendaftaran misalnya? Pendaftaran ini sekarang mohon maaf kami tidak melihat jam bukanya, tetapi yang jelas harapan kami bisa 24 jam karena yang namanya online itu kan bisa diberlakukan setiap saat. Tapi sejauh ini udah ada kendala yang berarti belum Pak untuk pendaftaran online? Mengingatkan sekarang lagi musim pendaftaran sekolah. Belum ada informasi. Tentang kendala, ya. Oke. Cuman kalau untuk hari-hari libur gitu Pak, masih belum bisa ditentukan ya kapan mulai beraktivitas lagi pendidikannya. Ya, belum. Sebenarnya kan kalau dari pemerintah pusat kan bagi daerah yang zona hijau diperbolehkan kan, diperbolehkan. Nah, kebetulan Bantul ini masih dalam
dalam zona kuning yang belum bisa melaksanakan itu. Tapi kalau jadi untuk semua ini, masih diarahkan untuk belajar melalui daring. Nah, belajar di rumah nih Ya. Pak ya. Berarti untuk retribusi pendidikan lah Ya. Pak gitu kan, sebagai mungkin saya mewakili juga orang Ya. tua gitu kan, anak-anaknya sekolah di rumah. Nah itu ngaruh ke SPP-nya nggak Pak? Itu SPP-nya tetap full atau kurang lebih ada kebijakan-kebijakan khusus pas new normal gini, mungkin ada penurunan biaya terkait SPP? dengan itu belum ada regulasi yang mengatur, sehingga harapan dari warga masyarakat yang disampaikan lewat Mbak Hanan ini mudah-mudahan nanti bisa kita tangkap sebagai aspirasi yang perlu kita pertimbangkan lagi gitu. Yang jelas kami akan menyesuaikan regulasi ya, melakukan penyesuaian regulasi terhadap BOP yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul gitu. Nanti pemanfaatnya diarahkan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya untuk langganan internet, untuk semacam pembelian kompensasi ya Pak ya. pembelian hand sanitizer, sehingga kegiatan belajar itu tetap memenuhi ketentuan protokol kesehatan gitu. Dan juga kegiatan melalui online itu bisa terfasilitasi lewat ketersediaan internet gitu. Oke. Yang tidak lagi membebani. Berarti udah siap-siap nih ya Pak ya, dari pariwisata ke pelayanan publik. Nah kemudian nih Pak, kira-kira Bantul ini preparationnya seperti apa sih Pak untuk menyambut new normal? Udah siap ya Pak ya? Udah siap untuk menjalani aktivitas di bawah label new normal gitu Pak? Udah siap ya? Sudah siap itu, sudah siap. Bahkan harus siap ya Pak ya? Harus siap, tidak siap harus siap gitu. Bahkan sekarang ini seluruh ASN di Kabupaten Bantul sudah wajib masuk gitu ya, sudah wajib masuk. Udah nggak 50-50 lagi Pak ya jam kerjanya, ya. Oke. Ya, itu berarti bahwa kantor-kantor di Kabupaten Bantul itu juga sudah menyiapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan. Semuanya sudah disediakan secara memadai. Itu artinya bahwa pemerintah Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang melayani masyarakat juga sudah membuktikan kesiapannya untuk bekerja sebagaimana keadaan beraktivitas normal, dengan protokol kesehatan pastinya. Nah nih Pak, kira-kira untuk yang penutup kita nih, kira-kira closing statementnya Pak buat teman-teman Times yang kebetulan lagi tonton kita. Jadi kesiapan menghadapi new normal ini yang pertama membutuhkan kebersamaan. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah saja, tapi seluruh lembaga, baik itu lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Bantul bisa melakukan kerjasama dengan kami, juga tokoh-tokoh warga masyarakat. Kemudian yang kedua, keberhasilan pada upaya untuk merealisasikan new normal ini sangat tergantung dari komitmen warga masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan, untuk selalu melaksanakan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, kemudian memakai masker, kemudian tidak melakukan kegiatan yang sifatnya kerumunan. Itu menjadi 3 hal yang penting bagi warga masyarakat untuk selalu dipedomani dan menjadi kebiasaan yang bisa dilaksanakan sehari-hari. Dengan demikian tentunya kesuksesan atau keberhasilan kita melakukan penanganan COVID ini bukan semata-mata karena prestasi pemerintah kabupaten, tetapi juga keberhasilan dari seluruh warga masyarakat. Oke, baik kalau begitu Pak Helmi Jambaris, terima kasih untuk waktunya sudah datang, sudah main-main ke studionya Times hari ini. Semoga lancar, sehat selalu Bapak, dan yang pasti nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Insya Allah. Tonton terus Time Indonesia Podcast di channel Times TV Jogja.